Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada segenap mahasiswa PPG UIN SMH Banten, segenap panitia dan dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya. Langsung saja saya sampaikan notulen Zoom meeting tanggal 10 Oktober 2021 hari Minggu. Apabila nanti ada kekurangannya, mohon dilengkapi sesuai dengan Zoom meeting pagi ini. Ya, sambutan dari Bapak Muhammad Rifki selaku Ketua Panitia. Yang pertama, review RPP tanggal 11 sampai 15 Oktober 2021, kemudian peer teaching tanggal 16 sampai 18 Oktober. Tanggal 18 karena hari libur maka nanti diliburkan. Kemudian yang ketiga, fungsi RPP adalah bahan PPL 1-3 dan persiapan UKIN, maka dianjurkan tidak menggunakan RPP 1 lembar. Sekali lagi, ini adalah masukan dan perlu digarisbawahi, tidak menggunakan RPP 1 lembar. Kemudian yang keempat, sumber perangkat pembelajaran adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD, kemudian KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum RA dan madrasah yang terbaru. Kemudian yang kelima, RPP wajib dicantumkan indikator KI 1 sampai dengan KI 4. Ya. Apabila ada yang belum mencantumkan KI 1 dan 2, mohon untuk diperbaiki. Kemudian yang keenam, menyusun indikator pencapaian kompetensi KI 1 dan 2, sumbernya KKO, kata kerja operasional afektif. Kemudian menyusun IPK KI 3, sumber KKO kognitif. Kemudian menyusun IPK KI 4 atau keterampilan, sumbernya kata kerja operasional psikomotor. Next, selanjutnya. Ya, nomor 9. Tujuan pembelajaran menggunakan kaidah ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Contoh, setelah melihat gambar, peserta didik dapat menganalisis pengertian sedekah dengan penuh percaya diri. Ya. Kemudian nomor 10, kelengkapan mengajar antara lain RPP 5M, yaitu scientific, ada menanya, mohon maaf, ya, mengamati, menanya, mengasosiasi. Kemudian yang keempat dan 5 itu yang terakhir pokoknya mengkomunikasi, itu minimal seperti itu. Itu yang sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian penilaian KI 1 sampai dengan KI 4. Di dalam kelengkapan mengajar ini setelah RPP nanti ada penilaian baik rubrik, kisi-kisi soal dan sebagainya. Diutamakan menggunakan yang menganalisis, yaitu tingkatan kognitif C4 sampai dengan C6. Kemudian lampiran selanjutnya LKPD, boleh offline atau Google Form atau quizzes, disesuaikan dengan RPP-nya. Kemudian lampiran selanjutnya PPT media pembelajaran. Nah, ini yang untuk praktek kita di dalam kelas. Kemudian video praktek mengajar, kemudian video media pembelajaran. Ini juga yang kemarin diminta linknya. Kemudian yang ke-11, peer teaching, menilai teman sejawat. Ya, didasari dengan objektivitas. Kemudian ibu bapak boleh memberikan komentar. Kemudian cara menilainya, apabila nanti ada teman yang akan kita review berbeda kelas, maka misal berbeda pelajaran, maka kita harus melihat dan minimal kita harus mampu menguasai tentang KIKD dari misal akidah akhlak. Seperti itu. Ya, kita cari saja di Google dan sebagainya. Kemudian nomor 12, mohon diperbaiki RPP 1 lembar. Yang nomor 13, dilengkapi RPP selengkap mungkin sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang sudah kita pelajari melalui modul-modul perangkat pembelajaran, review PTK, dan sebagainya. Kemudian nomor 14, selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti mengikuti Zoom meeting,
mengisi dan memahami isian di space.kemenag.co.id. Kemudian nomor 15, memperhatikan masukan dari panitia dan dosen agar tidak diulang kembali pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan mestinya sudah pernah dijawab oleh panitia. Nomor 16, revisi apabila diperlukan. Ya, kemudian sambutan kedua dari Bapak Irfan terkait dengan teknis untuk hari Senin. Yang pertama, login di space.kemenag.co.id. Kemudian yang kedua, memilih ikon madrasah lokakarya bagi madrasah dan PAI lokakarya bagi yang PAI. Yang ketiga, ini yang sangat penting, membaca kontrak belajar dengan baik agar tidak selalu timbul pertanyaan dan pertanyaan. Ya, jadilah mahasiswa yang cerdas, bisa menganalisis, kemudian kita bisa menggambar-gambar sendiri tugas, masukan, dan sebagainya. Yang keempat, review perangkat dan PTK. Ini akan dilaksanakan dari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Kemudian yang kelima, review mahasiswa yang ada di tampilan space. Yang keenam, mengikuti diskusi. Kita membuka ikon diskusi, kemudian hadir begitu dan atau komentar sesuai dengan arahan dari dosen. Yang ketujuh, isi nilai revisi teman sejawat. Yang kedelapan, RPP untuk teaching adalah RPP 1. Yang kesembilan, upload ketiga RPP yang sudah dibuat. Ya, sesi tanya jawab. Yang pertama, menilai dengan nilai minimal 70. Kemudian nilai maksimal menyesuaikan kelengkapan administrasi yang kita review. Yang ketiga, dosen pertama belum menilai, maka kita tetap menilai hasil teman sejawat. Yang keempat, review tugas teman sejawat ada yang dari LPTK lain, maka kita tidak usah kaget, kita review saja. Yang kelima, perbaiki RPP ya di ikon update RPP. Yang keenam, RPP diusahakan RPP pada bulan Oktober sampai November. Yang ketujuh, UKIN video praktek mengajar memilih 3 video yang sudah dibuat yang terbaik. Kemudian yang ke-8, PPL 2 mengajar untuk RPP 2 video disiapkan. Kemudian yang ke-9, PPL 3 mengajar untuk RPP 3 video disiapkan. Kemudian yang ke-10, RPP runtutan harus komprehensif mengacu kepada silabus materi tersebut. Oke, demikian sekilas tentang notulen pagi hari ini. Sekali lagi, apabila ada kekeliruan, mohon diperbaiki masing-masing sesuai dengan ikut Zoom meeting tadi. Apabila ada yang baik, maka itu semua sumbernya dari panitia dan dosen pembimbing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.